Aza ini sekarang sebagai pengusaha keripik ya Pak? Ya alhamdulillah sudah jalan sekitar 9 tahunan. 9 tahun? Drop ya? Saya hampir menurun 90%. Ku menanti geloraku. Weh, diganti cuy. Ku menanti impianku. Lagunya itu lagu menanti, judulnya. Ya. Saya kepingin ini agak liriknya ganti dengan sedikit berbau gelora gitu. Karena saya memang agak ngefans dengan Pak Fahri. Versinya Pak Fahri loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencang-rencang sedulur semua, alhamdulillah ini sedang di rumahnya Pak Zai, Ketua Gelora Temanggung. Ini kebetulan pas balik kampung ya Pak, aku Pak. Oh iya. Mampir. Pripun Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah ini sehat, meskipun agak sedikit ini penyakit orang kaya sebelumnya ini belum sembuh-sembuh. Penyakit orang kaya tapi kaya tenar orang. Ya ini belum kaya, saya sudah punya penyakit ini loh. Berarti aduh Pak, nyicil sugi. Oh ya. Penyakit itu. Mungkin bagian dari doa ini ya. Apa kebanyakan makan apa kemarin? Kayaknya nggak makan apa-apa, cuman mungkin tetangga pada makan hati loh ya. Yang mikirnya terlalu jauh ini mungkin ya. Apa udah lama apa itu? Kolesterol ini udah lama apa? Sekitar 2-3 tahun mungkin ya. Ini sudah mulai kambuhan. Kan kadang-kadang kalau musim dingin ini kan sering kambuh kena udara dingin. Kalau hubungannya apa Pak? Apa istilahnya adem sama kolesterol emang ada hubungannya? Ya mungkin ada juga karena ini purin dan merosot ke tulang ya. Katanya itu loh. Kalau dulu pernah saya tes kan biasanya kan karena makanan. Ya, makanan nih. Tapi jenengan berarti udah nyirik itu kayak yang asin-asin. Nah, sebenarnya kan kedelai itu tidak boleh. Cuman saya kan produksi tempe keripik. Saya harus tester juga ini aja. Hari saya makan tempe keripik. Nah ini mungkin. Mungkin karena keripiknya. Nah, tapi kalau tidak tester juga gimana nanti pelanggannya saya? Iya betul. Tapi makannya juga tidak banyak. Jadi Pak Zai ini sekarang sebagai pengusaha keripik ya Pak? Ya alhamdulillah sudah jalan sekitar 9 tahunan. 9 tahun? Udah lama juga ya Pak ya? Ya awalnya memang sebenarnya bukan tempe keripik, dari keripik ketela, dari keripik dulu pernah bikin keripik bonggol pisang dan sebagainya. Keripik bonggol pisang? Mungkin bisa dipangan berarti Pak? Pernah, bisa, dan itu mengandung serat. Itu penelitian dari Universitas di Jakarta dulu. Itu banyak mengandung serat sebenarnya. Cuman saya kesulitan untuk mencari bahan baku karena harus pakai cangkul atau linggis sebagainya yang di bawah itu Mas. Oh yang di ngisor itu Pak? Yang di tanah, yang di tanah. Itu prosesnya kan nanti kan dibelah, dipotong-potong mungkin sebesar segini ya, bungkus rokok itu ya. Nanti dikasih air selama 3 hari 3 malam sampai keluar lendirnya. Baru diiris baru. Itu berarti pisangnya usia berapa wi yang bisa diambil? Ya kita ngambilnya bogol pisang karena saya tidak punya ladang sendiri ya. Kita kan ya tetap kalau tetangga mau nebang sudah pisangnya mau ditebang, nah itu tidak dipakai. Nah itu baru. Nah kesulitannya di situ baru saya. Baru tahu loh karena apa keripik bonggol pisang. Gitu. Dan pernah itu laris banget tuh sebenarnya. Enak ya Pak ya. Enak banget, gurih. Prosesnya juga sangat lama, memang harus penggorengan 2 kali ya. Jadi pertama keripik bonggol pisang itu, terus habis itu? Nah, setelah bonggol pisang karena kesulitan di bahan baku, saya perlu mencoba untuk inovasi dari ketela untuk semacam kelatak itu loh. Kelatak? Iya. Itu kalau orang lain tuh bikin mungkin sehari bisa 1 kintal. Sehari 1 kintal? Orang lain. Tapi saya bikin bisanya 10 kilo sehari. Tapi saya hasilnya sama dengan mereka yang bikin 1 kintal. Karena prosesnya yang berbeda. Apa Pak proses yang membuat Nah, kalau yang pertama masalah tentang pemilihan ketelanya sendiri harus betul-betul
Kalau bikin trippingnya bisa, kelatak ini belum tentu bisa. Yang artinya yang betul-betul mempur dan lebih gurih gitu rasanya. Kalau bukan ketela daerah sini, saya sudah mencoba beberapa kali tidak bisa. Ya, ya, Karena aromanya itu sudah beda. Nah, kedua tentang pengirisannya beda. Kalau yang banyak prosesnya itu pakai mesin bisa atau pakai alat gini kan, pakai tenan. Saya enggak, harus pisau yang benar saya pegang. Jadi ketika saya ngiris dari awal sampai akhir itu nanti sama bentuknya dan berbentuk seperti iratan karena ketela itu punya iratan kayak kayu tuh. Ya, ya, Nah, ya, ya itulah. Nanti ketika kita bikin sesuatu yang bagus dengan packing yang bagus, alhamdulillah waktu itu lakunya sama dengan mereka yang bikin 1 kintal, saya 10 kilo hasilnya. Tapi lagi-lagi kesulitan bahan baku lagi. Loh, kesulitan lagi ya? Nah, karena mayoritas kampung sini kan pada nanam lombok, nanam tembakau, sehingga ketela itu jarang-jarang. Nah, kebanyakan ketela kalau musim penghujan sebenarnya nggak ada dari sini. Adanya di wilayah Temanggung sebelah sana. Itu rasanya sudah beda. Dan saya tidak mau mengecewakan. Oh, berarti ketela Temanggung dengan ketela luar Temanggung ini rasanya wis beda, Pak? Itu. Gitu, Nah, ini kesimpulan ya? itu. Akhirnya kesulitan bahan baku, saya inovasi lagi bagaimana saya harus tetap produksi dengan bahan baku yang di pasar itu ada. Akhirnya apa, Pak? Saya ketemu tempe gembus itu. Oh, jadi Tempe dele dan tempe gembus. tempe gembus. Iya. Yang biasanya digoreng mendoan kayak mendoan itu seperti dikeripik tapi. Bikin keripik. Nah, karena di pasar ada, saya kan lebih mudah. Pagi ke pasar, nanti proses di rumah. Ya itu butuh proses juga pengenalan tempe gembus ini. Karena baru toh, Iya, itu belum ada yang jarang. kenal. Karena juga prosesnya lama itu. Cara menggorengnya kan beda. Banyak yang pengen bikin, tapi saat penggorengan mereka jarang yang bisa karena akan lembek terus. Nah, ini saya juga proses waktu itu. Bagaimana tempe keripik dijadikan keripik gembusnya lembek ini kan. Akhirnya beberapa hari kemudian saya bisa dan alhamdulillah sampai sekarang sudah menuju area Yogyakarta sama yang kalau ke barat itu daerah Jawa Barat hampir di daerah Cimahi, Bandung sudah. Iya, iya. Kemarin aku sempat ngerasain tuh Pak yang tempe gembus itu memang enak gurih itu. Asinnya tapi beda gitu loh. Asin-asinnya. Itu berarti proses membuatnya Pak gembus dikeripik itu kan gembus itu kan lembek tuh Pak. Iya. Itu berarti dipeme dulu gitu. Enggak, gini. Seperti bahan ketela tadi banyak yang kelatak juga dijemur. Saya juga enggak. Tempe gembus saya cuma dari pasar pulang saya bikin adem dulu. Enggak panas itu kan krimnya karena ketumbuk itu harus dipanas ya. Sudah kalau adem nanti diiris pakai saya juga sudah ada sliker untuk pengirisnya sendiri di sana. Nah, setelah itu ya sudah digoreng aja. Bumbunya sama persis sama saya bikin tempe keripik dele. Cuman prosesnya gorengnya itu lebih lama dan harus pakai api tungku besar pakai serbuk. Kalau hanya pakai LPG itu kompor nggak sulit makan. Pakai serbuk yang serbuk kayu. Serbuk kayu pabrik itu sanding namanya. Oh, itu bahan bakunya ada tapi kalau ada. Saya harus kalau dulu waktu belum pandemi 1 bulan bisa 1 kol itu ya 80 karung itu kan. Kalau sekarang pas pandemi ya jalan cuman agak ngaruh ya Pak. Berapa persen Pak? Drop ya? Saya hampir menurun 90%. 90% Pak. Iya. Karena dilihat dari berarti ini sendiri kalau biasanya sebulan normal orang ono pandemi, nggak ada pandemi. Ya. Ini kira-kira berapa Pak itu Pak? Pinten niku? Saya per hari itu kalau bikin sekitar 25 sampai 50 kilo. Sehari? Sehari. Tapi karena pandemi saya hanya... Ya, sebelum pandemi berapa berarti? Total omsetnya kira-kira sehari gitu? Itu sebelum pandemi ya, 25 sampai 50 seharinya. Nah kalau per bulan berarti bikin rata-rata sekitar 120 kilo mungkin ya, atau 150 kilo. Karena pandemi hanya melayani pesanan saja. Kadang-kadang ini bikin rata-rata seminggu mungkin hanya 1 atau 2 kali aja penggorengan. Artinya kalau seminggu 2 kali kita gorengnya 40 kilo, berarti 80 kilo ya. 80 kilo kali 4 itu aja. Nah ini kan menurunnya kan sangat banyak ini. Wah iya. Nah ini kan berarti dampak menurunnya dari...
parah banget ya itu Iya. di keripik itu. Untuk ngisi itu berarti nggak ada Pak? Apa gitu, apa inovasi apa lagi pas pandemi Sementara itu? memang karena pasca ini kan pasca sulit juga mau masak apa bikin apa, cuman kita jalanin aja yang sudah ada, yaitu tetap tempe gerembuk. Kan bukan hanya tempe sebenarnya ya, kami bikin di pesanan itu aneka peyek juga, Peyek, peyek kacang, kacang deli juga. delik, peyek kacang hijau, ada peyek rebon, ada keripik bayam. Nah itu pasca pasaran untuk di Jogja yang ambil. Kalau di Jogja malah. Kalau dulu itu 1 minggu bisa 2 kali sampai 3 kali. Sekarang mungkin sebulan sekali dengan jumlah yang sangat minimal karena mungkin pasca pasarnya sana. Tapi mungkin ini. sekarang mulai bangkit kali ya karena mungkin udah. Ya, tapi belum berasa juga ya Pak ya. Belum, menurut saya belum nih. Ya ini memang Semoga pandemi, nanti ya. pandemi juga dirasakan KB sih. Iya. Hampir semua, terutama kan keripik mungkin banyak orang yang nggak keluar kan itu kebanyakan untuk oleh-oleh gitu-gitu ya Pak ya. Iya. Kalau daerah sini kan kalau punya hajatan dan oleh pasti ambil keripik kan. Kalau dulu sebagai pengganti tempe bacemnya itu, nah, sekarang kebanyakan sudah ganti keripik yang ini. Terus Pak Zai ini penggemar Kus Plus. Ya itu dari dulu ya. Buat hiburan. Berarti kalau penggemar Kus Plus wis ngerti lah usianya itu kisaran piro. Nah, ini udah tua. Kalau saya kan nggak kenal Pak Kus Plus ini. Ya Kus Plus artinya. Cuma pernah dengar lagu ya yang denger. tenar ya. Aku sing tak kenal itu mungkin apa ya Pak ya yang paling apa ki jenenge itu hidup senang walaupun tak punya uang. Nah. Oh itu. Hidup senang walaupun tak punya. Oh, itu Kus Plus bukan Pak? Kus Plus. Tapi itu Kus Plus yang baru-baru mungkin ya. Itu juga lama itu. Itu lumayan. 70-an ya. Apa gunanya? Gitu. Kok apa gunanya? Saya juga lupa ya. Saya tuh masalahnya gini ya. Nek Kus Plus yang lagu paling tua yang jenengan ngerti apa? Untuk dia ada. Itu untuk dia itu nyanyinya gimana itu? Malam itu. Nah ini kan Pak Zai kan juga bisa main musik nih. Coba Pak Zai langsung nih. Yang dia itu saya tuh bukan penyanyi. Nggak apa-apa coba. Cuman kalau ngiringi orang nyanyi itu bisa dulu. Nggak, coba sekarang yang sebisanya coba Pak. Oh gitu ya. Yang Kus Plus Pak. Satu bait saya. Iya, satu bait. Karena nyanyi takutnya nanti justru viral ya. Iya. Karena bisa ngiringi, cuman kalau nyanyi jarang-jarang aja loh. Coba gini ya. Lagunya menanti ya saya. Ya, menanti biar nanti dinanti orang-orang. Ya. Oke. Keren. Menanti geloraku. Wih, diganti cuy. Ku menanti impianku. Ku menanti Indonesiaku, impianku, geloraku di hatimu. Iya. Mungkin belum tercatat ini maksudnya. Teknya itu berarti tadi lagu apa? sebenarnya lagunya itu lagu menanti, judulnya. Tapi, saya kepengen ini agak liriknya ganti dengan sedikit berbau gelora gitu. Karena saya memang agak ngefans dengan Pak Fahri. Versinya Pak Fahri loh. Oke ya, kita coba nyanyikan lagu Didi Kempot. Kalau yang ketiga itu gagal, berarti memang saya tidak bisa itu ya. Ya Pak, 1, 2, 3.
Wis samestine ati iki nelongso wong sing tak tresnani lenjani janji apa ora eling nalika semono kebak kembang wangi jroning dada kepiye maneh iki pancen nasibku kudu nandang lara kaya mangkene remuk ati iki yen eling janjine ora ngira jebul lamis wae apa salah awakku iki kowe nganti tega mlenjani janji apa mergo kahanan uripku iki mlarat pondo seje karo uripmu aku nelongso mergo kebacut tresno ora ngira saiki ne citra. Terima kasih Pak Zai sudah dijamu. Ternyata ini bisa mungkin tangannya yang terlalu besar-besar ini. Kapan-kapan bisa bersilaturahmi ya, di kediaman beliau yang sudah berusia berapa Pak Omah ini Pak? Sekitar 43 tahun. Wah 43 tahun. Rumahnya masih tradisional. Masih khas Jawa Temanggung ya Pak? Iya sih. Cuman ini jadi saya belum pernah bikin rumah berarti ini tinggalan. Buat teman-teman yang di Temanggung dan sekitarnya yang ingin bergabung dengan Partai Gelora bisa nanti menghubungi Pak Zai, Ketua DPD. Cukup mudah, tinggal kirim KTP aja, di foto KTP-nya nanti langsung kirim ke Pak Zai atau langsung ke rumahnya Pak Zai langsung ya. Alamatnya di mana Pak Zai? Di RT 2 RW 4 Bendan Mutal. Tapi kalau pakai map itu aneka keripik tempe Bu Kusniati itu. Wah, aneka kerupuk tempe Bu Kusniati langsung tuh sampai sini. Nanti bisa makan keripik dan juga bisa nyanyi kayak tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.